Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal mengenai stabilitas orbit melingkar. Secara umum, setiap gaya sentral yang bersifat atraktif ya, atau tarikan memungkinkan terjadinya orbit melingkar karena gaya tarik dapat selalu diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi gaya sentrifugal akibat gerak revolusi. Akan tetapi orbit melingkar yang dihasilkan nantinya tidak selalu stabil ya. Untuk itu kita akan menganalisis stabilitas orbit melingkar. Nah, tinjau suatu planet yang mengorbit suatu bintang dengan momentum sudut sebesar L dan berada dalam pengaruh gaya sentral atraktif yang memiliki bentuk F fungsi R sama dengan minus K per R pangkat N. Nah, ini untuk besar gayanya ya, negatif karena tarikan. Kemudian soal yang A, tentukan energi potensial akibat gaya sentral atraktif tersebut atau U fungsi R dan tuliskan energi potensial efektifnya atau V fungsi R dari gerakan planet ini. Lalu suatu orbit lingkaran dengan radius R sama dengan ρ merupakan orbit yang stabil apabila energi potensial efektif mencapai nilai minimum pada radius tersebut. Nah, secara matematis, supaya energi potensial efektif di posisi tersebut minimum, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu dou V per dou R ya, atau kalau V-nya hanya fungsi R, nanti dV per dr saja, di R sama dengan ρ itu sama dengan 0. Ini untuk mencari titik ekstrim ya, atau titik yang ada di V fungsi R-nya yang merupakan titik ekstrim, yang bergradien 0. Kemudian syarat yang kedua yaitu turunan keduanya terhadap R nanti di posisi R sama dengan ρ itu lebih dari 0 ya. Itu supaya nanti dia ekstrimnya berupa ekstrim minimum ya, yang mana nanti cekungnya ke atas ya. Nah, dari dua syarat tersebut, tentukan syarat N supaya orbit melingkar tersebut stabil. Kemudian yang terakhir ya, apabila syarat pada bagian B itu terpenuhi, maka tentukan periode osilasi kecil planet di sekitar posisi setimbang. Soal ini membahas tentang stabilitas orbit melingkar. Nah, jadi di sini meninjau gaya sentral yang secara umum memiliki bentuk seperti yang diberikan itu ya, itu besarnya gayanya minus K per R pangkat N. Dimana karena minus di situ menunjukkan nanti gaya sentralnya bersifat atraktif atau tarikan. Oke. Nah, yang pertama yaitu tentukan energi potensial akibat gaya sentral tersebut dan energi potensial efektifnya. Nah, untuk energi potensial dari gaya sentral langsung saja ya, tidak sulit. Tinggal integralkan saja. Energi potensial dari F. Jadi U R sama dengan minus integral dari dari tak hingga sampai R dari FR dr, dimana di kasus ini nanti integral dari tak hingga sampai R dari minusnya hilang ya, jadi nanti K kali R pangkat min N dr. Oke, nah itu integralnya akan menjadi mu R seper min N plus 1, ini K-nya tak taruh atas, kemudian R pangkat min N plus 1 ya. Ini dari tak hingga sampai R. Nah, anggaplah dia nanti diintegralkan masih bentuknya R-nya masih di bawah ya. Jadi nanti seper R pangkat sesuatu, R-nya tak hingga, ya sama dengan 0. Sehingga di sini akan sama dengan ini ya. Sama dengan K pangkat R
kali R pangkat ini, UR sama dengan K kali R pangkat min N plus 1 per min N plus 1. Ya, ini. Nah, kemudian bagaimana dengan energi potensial efektifnya? Nah, sebelumnya untuk gaya sentral secara umum kan gini ya. Untuk energi totalnya kan ya sebenarnya energi total itu kan energi kinetik ya, setengah M R dot kuadrat ditambah setengah M R kuadrat theta dot kuadrat tambah UR ya kalau di sini UR. Nah, hanya saja karena di sini ada constraint ya atau batasan bahwa momentum sudutnya itu harus konstan ya. Karena tidak ada torsi, maka kan kita dapat persamaan lain seperti ini ya. Bahwa theta dot itu bisa dibawa dalam bentuk R ya. Seperti ini. Nah, maka nanti suku energi kinetik yang kedua, dia akan berubah menjadi energi potensial ya. Karena dia menjadi fungsi posisi ya. Sesuai definisi energi potensial yaitu yang bergantung pada posisi ya. Energi yang dipengaruhi posisi. Jadi nanti E sama dengan setengah M R dot kuadrat ditambah nanti langsung masukkan aja jadi L kuadrat per 2M R kuadrat ditambah UR. Nah, maka dari sini nanti ini akan sama dengan potensial efektif itu ya, V. Ini biar nggak salah nih. Ini UR, ini VR. Ya atau V efektif ya, biar lebih beda. Boleh, terserah. Sehingga dari sini kita dapat bahwa V efektifnya atau VR itu sama dengan eh, itu L kuadrat per 2MR kuadrat ditambah dengan K kali R pangkat, oh ini kurang gitu ya. R pangkat min N plus 1 per min N plus 1. Oke, kemudian bentar ya. Bagian kedua yaitu tentang syarat N ya, supaya dia stabil. Sebentar. Nah, sebelumnya mungkin aku kasih tambahan sedikit ya, kenapa syaratnya seperti itu. Oke, bentar aku cari kira-kira nah, ini yang A, kemudian yang B. Oke, ini yang B. Kita coba ini sketsa grafik ya. Ini tambahan saja, tidak masuk di soal. Sketsa dari PR lah, katakan. Nah, ini coba aku ninjau potensial yang gravitasi biasa ya, yang min GMM per R. Nah, ini kalau pakai potensial gravitasi biasa, maka kira-kira VR nanti, eh bentar ya. VR-nya, dari yang bagus mana ya? Nah,
Ya, ini VR ya. Katakan ini VR, V efektifnya. Lalu ini R, ini 0. Nah, kalau R-nya 0 itu kan jadi tak apa menuju tak hingga ya. Kira-kira nanti bentuknya begini lah. Nah, lebih bagus. Ya, kira-kira beginilah. Anggap aja ini ya. Kemudian, nah, misalkan kita tinjau beberapa kondisi ya. Ini E, ini energi totalnya itu segini nilainya, E1. Kemudian yang kedua energi total yang segini. Yang terakhir energi total yang dia pas di melewati ini ya, titik ini. Melewati titik minimum dari potensial efektif V3 katakan. Oke. Nah, apa yang bisa dibaca dari grafik ini ya? Ketika di titik ini ya, katakan ini ya, di titik ini, kemudian di titik ini, kemudian di titik ini, di titik ini. Nah, apa kesamaan dari berapa tuh? Keempat titik itu yang di silang biru, bahwa kalau yang di titik ini, maka dia pada kondisi bahwa energi total itu sama dengan potensial efektif ya. Nah, kalau kita lihat di yang atas ini ya, ketika energi total itu sama dengan potensial efektif, maka otomatis setengah mr dot kuadrat kan sama dengan 0 ya. Nah, kesimpulannya di sini nanti setengah mr dot kuadrat sama dengan 0, atau yang 0 berarti r dot sama dengan 0. Nah, r dot sama dengan 0 itu kan berarti saat jari-jarinya itu antara maksimum atau minimum ya. Nah, maka dari itu di sini kelihatan ya, ketika eh, energi total itu positif ya, maka dia hanya ada satu nilai R ya, yang memenuhi kondisi X warna biru ini. Nah, makanya kalau itu energi totalnya itu positif ya, dia kan hiperbola. Nah, hiperbola itu kan hiperbola ya. Ini kan berarti katakan seperti ini ya. Nah, ini kan tetap ada, nah yang bagus tuh gini ya. Dia akan ada satu jari-jari di mana R dotnya sama dengan 0. Ini kalau S1. Nah, kemudian kalau di E2, dia R dot yang sama dengan 0 kan ada dua. Makanya di situ dia lintasannya akan menjadi elips ya, seperti ini ya. Nah, ya. Nah, maka agak ada dua nilai R ya. Yang pertama ini, yang kedua ini ya. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan jari-jari ketika R dot sama dengan 0, atau ya dia ada di apoge dan perige ya. Nah, itu untuk E2. Kemudian untuk E3, dia di situ eh, kan seperti elips ya. Cuma di sini jaraknya yang ini dan ini tuh sama, sehingga kalau digambar dia akan menjadi orbit yang melingkar seperti ini. Nah, yang melingkar ini. Nah, maka kalau dia segitu kan dia orbitnya melingkar ya. Oke. Nah, ini kalau E3. Nah, karena di sini kita soalnya mencari orbit yang melingkar, maka orbit melingkar ini tentu akan ada di R ketika V minimum ya, PR-nya minimum. Nah, seperti yang di gambaran ini ya, ketika dia tidak di R minimum ya, dia kan kondisinya seperti E2, dia menjadi elips ya, bukan lingkaran. Jadi, syarat yang pertama di soal bahwa dv per do R itu sama dengan 0, itu supaya kita dapat
titik ekstrim lah istilahnya ya, titik ekstrim dari kurva potensial efektif. Kemudian syarat yang kedua itu supaya di titik ekstrim itu merupakan titik minimum ya. Nah, itu kalau dipelajari di kalkulus ya, nanti supaya fx itu supaya dia ekstrim minimum, maka turunan pertamanya 0 dan turunan kedua di titik itu harus lebih dari 0. Seperti itu. Makanya syaratnya yang harus dipenuhi seperti yang diberikan di soal itu ya. Jadi nanti di R sama dengan rho, kita cari dulu rho-nya berapa, lalu nanti diturunkan 2 kali, masukkan rho-nya, dan nanti masukkan ke pertidaksamaan yang syarat kedua itu. Jadi itu penjelasan tentang kedua syarat supaya eh, orbitnya melingkar ya. Seperti itu. Sekarang kita kerjakan soalnya ya, yaitu syarat pertama. Jadi dV R per dr di R sama dengan rho itu sama dengan 0. Mana tadi ya? Ini ya, ini kalau diturunkan akan jadi, benar ya, ini aja. Kalau diturunkan sekali, ya kan jadi apa ini? Minus L kuadrat per M R pangkat 3. Kemudian nanti yang itu dijumlah dengan N min satunya turun ke bawah ya. Jadi nanti kecoret dengan penyebutnya. Kemudian min N plus 1 dikurangi 1 ya. Jadi nanti K kali R pangkat min N. Seperti ini ya. Nah, maka ketika R sama dengan rho, kita dapat bahwa minus L kuadrat dibagi M rho pangkat 3 ditambah K kali rho pangkat N sama dengan 0. Oke, di sini kita dapat K, sorry ini rho pangkat min N ya, bukan N. K kali rho pangkat min N sama dengan L kuadrat dibagi M kali rho pangkat 3. Jadi di sini nanti eh, kita dapat rho-nya ya. Rho pangkat 3 min N sama dengan L kuadrat per MK. Oke, ini persamaan pertama ya. Kemudian syarat kedua, ya bahwa turunan keduanya di R sama dengan rho harus uh, nah, R sama dengan rho harus lebih dari 0. Kalau diturunkan lagi, ini akan jadi minus, sorry, plus 3L kuadrat dibagi M kali R pangkat 4 ya yang di bawah nanti. Jadi nanti rho pangkat 4. Kemudian dikurangi N kali K kali rho pangkat min N min 1 lebih dari 0. Dari sini 3L kuadrat per M kali rho pangkat 4 lebih dari N kali K dikalikan rho pangkat minus N min 1 ya. Atau L kuadrat dibagi MK
itu lebih dari, sebentar, ini berarti N per 3 kali rho pangkat min N plus 3 ya. Ini pertidaksamaan 2 ya. Sekarang kita substitusi 1 ke 2 ya. Nah, maka kita akan dapat rho pangkat 3 min N itu lebih dari N per 3 kali rho pangkat sama yaitu 3 min N. Nah, ya dari sini kita akan dapat bahwa 3 itu lebih dari N atau N kurang dari 3. Oke, itu syarat N ya. Kemudian yang bagian C yaitu mengenai apa tadi? Osilasi ya. Ya, berapa periode osilasi kecil planet di sekitar posisi setimbang. Oke, dari sini kita bisa pakai energi total ya. Energi total konstan. Nah, energi total itu kan berarti yang mana ya? Di atas sudah ada ya. Ini ya. Ininya. UR-nya kita ganti yang sudah dicari di atas tadi. Mana UR ini? Ya, lalu diturunkan sekali terhadap waktu, dE per dt sama dengan mr dot r double dot dikurangi L kuadrat per 3 per m r pangkat 3 kali r dot. Kemudian ini jadi ditambah K kali r pangkat min n kalikan r dot ya. Nah, ini akan sama dengan 0 ya nanti. Karena energinya konstan. Lalu di sini r dot-nya kita bisa hilangkan. Sehingga M R double dot ditambah K. Nah, R-nya kan berarti nanti di sini kita langsung ya. R itu sama dengan rho ditambah katakan simbangan kecil delta gini ya. Dengan delta itu kecil sekali, maka di sini langsung saja M delta double dot ditambah K kali rho tambah delta pangkat min N, kemudian dikurangi L kuadrat per M kalikan rho tambah delta pangkat min 3. Oke. Nah, ini nanti ekspansi aja binomial Newton ya. Jadi di sini K per rho pangkat N 1 plus delta per rho pangkat min N. Ini jadi L kuadrat per M rho pangkat 3. 1 ditambah delta per rho pangkat min 3 sama dengan 0.
Nah, kalau di ekspansi binomial, Newton di sini jadi ditambah K per rho pangkat N, ini 1 minus N delta per rho, dikurangi L kuadrat per M rho pangkat 3, 1 minus 3 delta per rho, sama dengan 0. Nah, nanti bisa dibuktikan ya bahwa suku yang ini akan cancel dengan ini karena dari kesetimbangan ya, kesetimbangan tadi atau persamaan satu ya, kan kita punya ini ya. Ya, karena kita punya syarat ini. Lalu di sini rapikan saja M rho double dot ditambah yang positif tuh berarti kan 3 L kuadrat per M rho pangkat 4 dikurangi N K per rho pangkat N plus 1 dikalikan dengan delta ya, sama dengan 0. Nah, kita bisa masukkan lagi ya M per eh, L kuadratnya lah, katakan yang kita ganti ya. Di sini kan L kuadrat per M itu K kali rho pangkat 3 min N. Sehingga akan menjadi, kita lihat ya, jadi apa di situ. 3 kali rho pangkat 3 min N per rho pangkat 4 dikurangi N kalikan, oh ini K, ini 3K, 3K, ini K per rho pangkat N plus 1. Delta sama dengan 0. Nah, itu nanti kita bisa keluarkan K dibagi rho pangkat N plus 1 ya. Karena yang suku ini kan hasilnya nanti sama ya. Yang bagian sini itu kan 3 dikurangi N dikurangi 4 kan jadi min N min 1. Atau seper N plus 1 ya pangkatnya nanti. Sehingga di sini kita bisa tulis seperti ini yang sederhana. K ini M kali rho pangkat N plus 1. Ya karena nggak ada perintah, maka terserah ya dinyatakan dalam apa. Tapi semakin sederhana semakin bagus ya. Di sini apa ya? K kalikan 3 min N kali rho. Nah, di sini kelihatan ya, omega kuadrat itu positif kalau N-nya kurang dari 3 ya. Kan kalau N-nya ini lebih dari 3, di sini omega kuadratnya akan imajiner ya. Maka ya sebenarnya bagian B dan C itu sama-sama bisa untuk mencari syarat dari N itu sendiri. Omega kuadrat, maka di sini periode ya. 2pi akar M rho pangkat N plus 1 per 3 min N kali K. Nah, ini untuk periodenya. Jadi, itu untuk pembahasan soal tentang stabilitas orbit gerak melingkar. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Untuk file soal dan solusinya bisa diakses melalui link yang terdapat pada deskripsi.
Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.